mama ya. Aku minta izin sama mama buat ngurusin kuliah. Maksudnya, mamamu ada di sini? Enggak, tapi mama nggak ada kan? Enggak, itu mama itu. Kirain ada apa-apa nanya aku kan bicara sama kamu. Enggak, tadi cuman kan susah kamu dari mama. Ya, terus yaudah akhirnya aku telepon aja izin ada urusan kampus gitu aja. Gimana Kak? Kemarin ketemu nggak sama Mas Putra? Ya, kemarin tuh kita udah ngikutin siapa Mas Vito. Ya, dia ngajak di kafe katanya janjian sama kita untuk ngasih laptop. Ternyata di situ malah Putra itu nyuruh cewek. Ya, jadi yang ketemu sama kita perempuan. Iya, bukannya Putra, tapi cewek. Siapa namanya kemarin tuh? Lulu apa? Lulu, kayaknya gue pernah dengar itu kata Angel. Akhirnya kita minta tolong sama kameramen untuk review ulang. Lulu atau Lucy? Lulu nggak salah, Lulu. Boleh. Pak juga. Ada fotonya nggak? Ada di kameramen. Ada. Coba kameramen. Ini kamera Bang Kiki nih. Adik. Mana bro? Bentar. Hah? Bentar ya. Nah ini nih. Tuh, kamu lihat deh baik-baik perempuan ini. Coba nih, coba deh. Itu kan mantannya Mas Putra. Hah? Kalau Lulu ternyata mantan pacarnya Putra, berarti mereka ada hubungan dong. Mantan? Iya. Emang kan Rama nggak tahu? Aku nggak tahu sama sekali. Aku memang yang aku tahu Mas Putra emang banyak banget kontak cewek. Cuman ya sekedar itu aja sih. Nggak pernah cerita berarti ya? Nggak pernah cerita sama sekali. Terus ini ada hubungan apa ya dia sama mantan mamanya ini? Ya mungkin aja dia balikan lagi. Hah? Balikan lagi. Soalnya ada satu cewek yang aku bilang suka chatting sama Mas Putra itu. Namanya? Bukan Lulu, namanya Siapa Lucy. 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 Iya, tapi panggilannya tuh Lulu. Maksudnya Lucy itu Lulu? Iya. Ya gue nanya di situ, di mana rumahnya Lulu? Tahu nggak tempatnya di sini? Aku tahu. Hah? Aku tahu rumahnya dekat rumahku. Hah? Deket banget. Iya. Ya udah langsung Ya udah kita langsung tanyain sana aja yuk. Yuk. Buru-buru kita langsung menuju ke rumahnya Lulu dipandu sama Angel. Jadi ini dekat rumah kamu ya rumahnya? Iya, iya. Semoga dia ada di rumah di jam segini ya. Jadi ada Mas Putra aja. Yaudah, yuk. Sampai di gangnya Lulu kita deketin rumahnya. Nah pas deket rumahnya, Loh, itu bukannya dia ya? akhirnya kita mengejar Lulu tadi naik motor, kita ikutin pakai mobil di situ, dia ngebut ternyata. Terus Pak kemana itu dia Pak ya? Nah pas sampai di suatu ruko, tiba-tiba Pak, ikutin Pak, dia pulang Pak. Kalau ada kesempatan langsung potong aja Pak. Dia kemana itu? Wah apotik. Ngapain ke apotek? Dia ngapain ke apotek? Ya mungkin buat beli obat atau apa, kita nggak tahu. dia belok ke apotek dan membeli sesuatu di sana. Curiga dong kita semuanya. Daripada kita curiga nggak jelas, mendingan kita turun. Ayo turun semuanya. Gua, Feli sama klien kita sama tim kita turun di situ langsung nyamperin yang namanya Lulu. Di mana Mas Putra? Di mana lu ngumpetin Mas Putra? Apa hubungan sama gue? Lulu bingung, Lulu kaget, di situ ada kamera, ada Norma, di situ ada Angel juga. Diseret itu namanya Lulu, digamparin itu namanya Lulu, ribut mereka berdua akhirnya. Lu ngumpetin di mana Mas Putra? Lo kan istrinya Norma, bisa dong lo juga adiknya. Kamu gak usah pedang-pedangan Norma ya? Dasar sadar diri dong. Sadar diri. Bukan gue. Mana yang gak selingkuh kalau istrinya itu benar? Udah.
Tik, ternyata Lulu ini membeli tes pack untuk mengetes kehamilan. Oh, itu sama laki gue belum nikah terus apa? Lo bunting sama dia, lo hamil. Dan waktu ditanya, jangan kamu hamil sama Mas Putra ya? Ditanyain begitu malah marah Lulu ini. Udah, kita kan tujuannya untuk mencari Mas Putra. Nggak usah ribut dong di sini. Putranya di mana, Pak? Gak mungkin dah. Kita ngeliat lu ngambil laptopnya kan, lu disuruh ngambil laptopnya. Kita lihat di kafe. Lo abisnya lo harusnya lebih paling karena gue tau gak kan. Mas, gue kasih tau kan, lo mantannya harus sekarang masih berubah sama dia. Udah, jujur aja. Ya udah cerai. Jadi wajar dong gue berhubungan sama dia. Gak ada cerai, kata siapa cerai? Kaget Norma di situ. Mas Putra nggak pernah menceraikan saya. Saya ini belum cerai. Tapi si Lulu ini tetap ngeyel, tetap ngotot bahwa Mas Putra itu sudah menceraikan dia. Makanya sekarang ya wajar kok ternyata Putra ini nggak pernah pulang ke rumah. Siapa yang bilang udah cerai? Kayak gitu. Siapa yang bilang udah cerai? Bilang dia udah cerai sama dia. Sekarang anak buktinya mana? Kalau gitu kita ketemu sama putranya. Kita ketemu sama putranya. Di mana putranya? Gimana Mbak putranya ini biar kita selesaiin langsung depan putranya dong Mbak. Nggak terima ini namanya Lulu tadi. Dia didesak, dipukul, dimaki-maki sama dua orang ini. Nggak terima dia. Sampai dia marah, dia bilang cari sana Putra. Rupanya Nabila jangan malahkan nomor 2. Coba aja datang ke sana. Saya udah nggak ada urusan sama Putra. Buru-buru kita langsung menuju ke Jalan Malaka di situ. Tim coba cross check alamatnya, tim coba cari RT RW-nya. Langsung kita menuju ke sana. Jalan Malaka 2. Mas Putra. Lari ternyata Putra ini, dia nggak mau tanggung jawab. Kita kejar di situ. Gua kejar sekenceng-kencengnya, ternyata dia malah manggil kawan-kawannya. Balik! Apa? Preman-preman yang ada di situ dipanggil semuanya untuk bantuin dia. Ribut lah sama tim kita di sini. Mana lo? Sini lo. Sini lo. Sini lo. Apa-apaan ini? Sini lo. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini, Bang? Apa-apaan ini? Apa ini? Ini apa-apaan ini? Sini, sini. Ini udah ketangkep. Ini apa ini? Gue tarik di situ, gue banting dia di situ. Baru dia bilang ampun bang. Aku lahiran kamu gak nemenin aku kok nanya selama ini, men. Kamu pergi. 2 bulan kamu pergi. Aku lahiran kamu gak nemenin aku. Alasan lah. Kamu emang jangan kebanyakan alasan. Aku udah tahu semuanya. Kalau selama ini kamu itu selingkuh kan? Kamu selingkuh sama mantan pacar kamu si Lulu itu kan? Aku salah apa sama kamu selama ini? Ngomong jelasin kalau memang kamu mau cerai tuh ngomong terus terang. Jangan kayak gini cara kamu dong, Mas. Ngomong dong. Iya, gue emang gak suka sama lu. Lu tahu kan orang tua gue juga gak setuju sama lu. Terus kenapa lo ngabisin gue? Hah? 9 bulan aku hamil sendirian. Kamu gak pernah nemenin aku, gak pernah nganterin aku kontrol. Sampai aku lahiran pun kamu gak nemenin. Kamu jahat. Gak punya perasaan lu, ha? Gak punya hati lu bilang dong. Kalau lu mau ceraiin dia, ceraiin, bilang. Jangan lu diam bilang gitu saja. Lu udah punya anak lu. Kalau lu punya anak, nanti anak lu digini gimana? Mau nggak lu? Terus tadi ada perempuan di sana, itu siapa lagi, Mas?
juga. Hati nurani kamu tuh di mana? Sekarang mending ceraiin aja Kak Nurma daripada Kak Nurma disisa kayak gini. Biar kakak bebas mau perempuan lain dan bilang talak sama Kak Nurma sekarang juga. Aku minta maaf Norma. Udah percuma aku nyari kamu selama ini. Ternyata hasilnya kayak gini. Aku gak mau. Aku gak mau. Udah cukup. Udah cukup sama kamu tuh nyakitin aku banget. Kayaknya susah untuk dimaafkan. Ada niat yang baik dari suaminya dari awal udah susah. Kayaknya nggak bisa dilanjutin seperti ini. Iya, hati perempuan kalau udah sakit susah, apalagi dia nggak pernah kasih penjelasan selama 2 bulan yang perempuannya udah berharap buat balikan, buat baik-baik lagi, buat ubah rumah tangganya, tapi alasnya malah begitu. Ya, orang tuanya juga nggak pernah mengerti keadaan istrinya, jadi menurut gue sih susah untuk dilanjutkan lagi. Iya, dan menurut aku juga ya udahlah, Ya, nggak apa-apa kalau misalnya bisa. mendingan Norma cari kehidupan yang lebih baik lagi ya. Udah, ini tugas kita udah selesai. Ya, insya Allah kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Ya, sekali lagi masalah mereka kembali lagi akur, kumpul sama keluarga itu urusan mereka. Tapi yang jelas kita doakan yang terbaik buat keluarganya Mbak Norma. Ya alhamdulillah untuk episode kali ini kita berhasil mempertemukan Mbak Norma dengan Mas Putra. Ya bagaimanapun susahnya, bagaimanapun perjuangannya, tapi yang pasti apa yang kita lakukan itu pasti ada manfaat dan gunanya buat kita semuanya. Karena itu jangan pernah menyerah untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Karena Allah sangat menyuka orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Allah akan mencintai orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Kalau kita baik itu menurut Allah biasa saja. Ya banyak orang baik di dunia ini, tapi orang yang menyebarkan kebaikan itu jarang terjadi di dunia ini. Karena itu cobalah, mari kita sama-sama bercoba untuk menjadi orang-orang penyebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak akan pernah